Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nak hari ini. Kenapa? Panas ya nak ya? Panas. Ada yang tidak sehat hari ini? Ada, sehat semua? Ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Fiska. Fiska kenapa? Sakit. Oke, memang cuaca hari ini, akhir-akhir ini memang sangat, kalau siang sampai sore sangat panas ya nak ya. Ketika malam itu hujan. Nah itu menyebabkan apa ya, suhu tubuh kita juga kurang, harus menyesuaikan diri, dan kalau di badan itu terasa tidak enak. Oke nak, kita pada kesempatan pagi ini akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai tumbuhkan resiliensi pada diri kita. Masih ingat nak kemarin itu apa resiliensi? Masih ingat? Coba Mas, apa resiliensi? Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah menghadapi masalah. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah menghadapi suatu masalah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bumi. Ya, terima kasih Mas Bumi. Nah, kita karena kemarin sudah kita bahas ini mengenai permainannya, meneruskan yang kemarin ya. Mengapa kita perlu resiliensi? Karena ternyata resiliensi itu sangat penting, daya lenting itu sangat penting. Karena banyak sekali kasus yang terjadi akibat kurangnya resiliensi terhadap remaja. Nah, ini apa sih unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya itu adalah self awareness, emotional adaptasi, growth mindset, effective problem solving, self compassion, dan positive perspektif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai growth mindset-nya. Kemarin Bu Nima sudah menjelaskan sedikit ya mengenai growth mindset atau fixed mindset. Masih ingat toh? Masih. Kalau growth mindset itu lebih kita percaya apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Ketika ada teman yang sukses, bukan kok malah dia itu sukses paling menyontek, itu namanya fixed mindset. Atau tapi kita lebih percaya bahwa karena dia usaha keras, berarti kita harus berusaha keras biar sama, biar bisa sukses seperti teman yang lain. Ini kok nggak bisa? Nah, sekarang, nah ini. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Ini masih ingin mengajak kalian, instruksinya adalah jika nanti mesti kalian sudah pernah mendengar ini, jika nanti Bu Nimas bilang pagi, tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2, kalau malam tepuk setengah, karena kalau malam kan diem. Oke, kalau sore tepuk 3 kali. Paham? Pagi 1, siang 2, sore 3, malam. Oke, ini Mas mulai ya, sudah paham ya. Nanti yang pertama kali membuat kesalahan, konsekuensinya adalah membuat ice breaking untuk minggu depan. Oke, membuat ice breaking untuk minggu depan. Jadi instruksi minggu depan sesuai yang pertama kali melakukan kesalahan. Jadi ini harus konsentrasi penuh. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, malam. Alah, ketahuan. Siapa Mas? Siapa? Arizal. Mas Arizal. Tugasnya, konsekuensinya besok harus membuat ice breaking minggu depan. Tak carikan teman, tenang. Jadi biar berpikir berdua. Sudah siap? Konsentrasi. Pagi, siang, sore,
pagi, sore, siang, malam. Halo. Siapa yo? Dengan Mbak siapa? Hah? Virus. Oke, berdua besok berpikir ya. Satu lagi. Siap? Pagi, siang. Harus cepat loh. Sekarang tak gabungan. Pagi, siang. Pagi, siang. Harus berpikir cepat. Pagi, malam, siang, sore, siang, sore, malam. Sore, pagi, siang, malam. Alah. Mbak Sandra. Oke. Untuk bertiga, Mas Afrizal, Mbak Virus sama Mbak Sandra besok harus memikirkan ice breaking apa, dan kalian bertiga besok yang memimpin ya Nak ya. Kita siap untuk melakukannya. Oke, siap? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Nak, kemarin kan kita sudah membahas, tinggal tugasnya sudah mengerjakan ya Nak ya, tugasnya sudah ya. Nah, sekarang kita akan mengulik kembali sedikit saja. Bu Nimas mengingatkan mengenai tugasnya, yang intinya kalian harus membuat kalimat membantu teman dalam menghadapi kegagalan atau merespon teman kalian ketika teman kalian menghadapi kegagalan, yaitu kalimat dukungan. Kalimat dukungan contohnya seperti ini. Meskipun misalnya situasinya tim sepak bola sekolahmu gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Contohnya, meskipun impian final kita kali ini belum terwujud, bukan berarti impian kita sia-sia. Usaha yang ditampakkan tadi menunjukkan bahwa kita memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Itu adalah kalimat dukungan. Kemarin sudah ya. Mohon maaf ini karena LCD-nya error. Jadi kemarin catatan kalian silakan dibuka kembali. Nah, sekarang nah itu kan seperti susunannya seperti burger ya Nak ya. Jadi kalau kue burger itu yang atasnya apa Nak? Roti. Jadinya apa itu? Empuk enggak? Empuk kan? Nah, empuk itu adalah apresiasi. Kalimat yang empuk itu kalimat yang apresiasi kita kepada teman kita, kepada orang lain. Terus tengahnya ada apa? Dagingnya, ada patty-nya toh? Ya, ada patty-nya. Itu seperti contohnya seperti koreksi. Di situ di tengah kalimat, di tengah suatu kalimatnya itu ada koreksinya. Jadi ada apresiasinya, ada koreksinya kenapa dia mengalami kegagalan, di bawahnya lagi diberi apresiasi lagi, dikuatkan lagi biar teman kalian, biar kita lebih semangat. Dan itu bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Nggak apa-apa, aku kali ini memang gagal, memang sulit kok. Nah, jadi bisa diterapkan. Seperti kemarin Mas Bumi gagal dalam turnamen sepak bola ya. Nah, itu bisa diterapkan pada diri kita sendiri biar daya lentingnya lebih kuat. Nah, sekarang karena kalian kemarin sudah membuat semuanya kan? Bu Nimas minta untuk nanti berkelompok dua orang untuk mempraktekkan dari hasil yang kalian buat. Prakteknya sebagai kalimat dukungan. Jadi nanti ada, kemarin nomor 1 kan, Dinda tidak lulus ujian matematika meskipun sudah belajar maksimal. Nanti ada yang menjadi Dinda, ada yang menjadi temennya yang memberi dukungan. Jadi sebuah komunikasi. Awalnya kenapa bisa awalnya dikulik dulu, kamu kenapa kok hari ini terasa murung, saya lihat kamu hari ini murung. Terus Dinda menjawab,
Iya, saya kemarin nggak lulus ujian, atau kemarin saya habis apa. Nah, itu nanti bisa dijadikan komunikasi. Untuk kelompoknya gimana? Mau satu meja, satu kelompok? Jadi satu kelompok aja ya. Nah, kalau begitu silahkan dibuat narasinya, dibuat apa namanya? Dibuat dulu alurnya. Nanti Bu Nimas minta salah satu mempraktekkan di depan sebagai contoh. Gitu? Bu Nimas beri waktu 15 menit untuk membuat narasi atau membuat cerita, alur ceritanya. Nanti yang jelas nanti di situ ada kalimat-kalimat dukungannya gitu. Oke, yuk silahkan dibuat. Menurut Oke. Yang kemarin yang kalian tulis sudah toh? Sekarang dibuat narasinya. Terserah mau pilih yang mana. kemarin kan habis cicilan ya. Jadi terima kasih anak-anak. Sudah. Tidak kemarin itu. Tidak pakai buku di bawah aja. Oh iya. Itu tiga-tiganya, empat pak. Bisa. Empat-empatnya dituliskan dulu, nanti yang dipraktekkan pilih salah satu. Empat-empatnya diberikan kalimat dukungannya apa yang cocok, nanti yang dipraktekkan pilih salah satu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Oke, sudah jadi. Oh ya. Oke, siap. Sudah selesai, Nak? Kalau begitu siapa kira-kira yang mau mencoba mempraktekkan di depan? Ada? Oke, silakan Mbak Fani dan Mbak siapa? Iska. Enggak, silakan. Minjem kursinya sebentar boleh buat temenmu praktek di depan? Apa ininya? Ini ditaruh. Ya, silakan ke depan. Dua kursi. Ini nanti kalian nih berhadapan. Oke, silahkan. Hah? Kuat nggak? Kuat ah? Nggak. Yang jadi Dinda siapa? Saya. Oh ya. Saya kalau Oke. Oke, boleh. Silahkan. Pura-puranya, berarti ini Pak soal nomor 1 ya, yang Dinda.
Iya, dan tidak lulus. Tidak lulus ujian matematika. Oke, silahkan. Jin, saya lihat beberapa hari ini kamu murung dan menjadi pendiam. Kenapa? Apakah ada masalah? Iya, Antik. Bagaimana ya? Tidak apa-apa, coba cerita saja. Siapa tahu saya bisa membantu. Sebenarnya minggu lalu saya mengikuti tes matematika di tempat les saya agar bisa menaik tingkat. Tapi saat saya mengikuti tes matematika tersebut, saya tidak lolos dan itu membuat saya kecewa dengan diri saya. Nah begitu, pasti kamu sangat kecewa ya, Din. Iya, saya sangat kecewa dengan diri saya. Padahal saya sudah terus berlatih, bertanding di setiap hari. Iya, padahal ketika waktu luang kamu selalu belajar. Iya, setiap waktu luang saya manfaatkan dengan belajar dan berlatih. Tidak apa-apa, kegagalan dalam tes memang membuat kecewa, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Saya melihat usaha kamu kemarin sudah cukup dan tidak kurang. Jadikan kegagalan ini sebagai cambuk untuk belajar lebih giat lagi. Siapa tahu tes selanjutnya kamu mendapat nilai yang sempurna. Saya percaya kamu pasti bisa. Terima kasih ya Antik atas motivasinya. Saya akan terus belajar agar Sudah? Kembali. Oke, sedikit lagi. Adakah tadi yang bisa menyimpulkan kalimat dukungan yang diberikan Anti ya tadi ya? Anti, ada? Oke, silakan Mbak. Tidak lulus dalam ujian memang hal yang membuat kecewa, bukan berarti akhir dari segalanya. Kemarin melihat usaha yang telah kamu lakukan sudah baik dan tidak kurang. Jadikan kegagalan ini sebagai cambuk untuk belajar lebih giat lagi. Siapa tahu untuk tes ke depan kamu bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Saya percaya kamu pasti bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena sudah waktunya sudah habis dan salah satu sudah mempraktekkan, kita kembali lagi untuk minggu depan. Kalau misalnya memang ada yang masih perlu kita bahas, masih ada yang bingung, bisa kalian nanti japri Bunimas atau menanyakan ke BK langsung, atau besok kita perlu bahas lagi yang lebih dalam. Begitu ya Nak ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila Bunimas ada kesalahan. Ibu ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Budi Masugeng siang. Nuwun pangapunten sedaya kalepatan. Tunggaken kula sedaya sehat lan pinter. Mugi-mugi Bunimas ugi sehat. Kula sedaya bekti dumateng Bunimas.